Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Aldiansa PBA 5 Unwaha akan mengumpulkan tugas balaghah ilmu bayan tentang alaqatun fi majazil mursal. Langsung saja. Jadi alaqah itu merupakan suatu keterkaitan atau hubungan khusus yang menghubungkan antara makna majasi dengan makna hakiki atau makna yang sebenarnya. Itu adalah definisi dari alaqah. Di sini alaqah dalam majaz mursal itu ada 19 macam cara. Yang pertama adalah as-sababiyah, yaitu menyebutkan sebab tapi yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, yajri al-ma'u 'anil bahri ilal barri ay tufani. Air itu mengalir dari lautan menuju ke daratan, yaitu banjir bandang. Jadi lafaz al-ma'u itu adalah majaz yang belum pasti, belum tepat, masih kurang tepat maknanya. Terus ini diberikan keterangan ai, yaitu keterangan penjelas, yaitu tufan, banjir bandang. Yang kedua, majaz al-musabbabiyah, menyebutkan akibat tapi yang dimaksud adalah sebab. Tuhassilu al-hadiqatu al-fulusa ay nabatun. Kebun itu menghasilkan uang. Uang ini bukan uang yang kita biasanya itu, tapi yaitu ay nabatun, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu majaz al-kuliyatu. Majaz al-kuliyah adalah menyebutkan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Dalam lafaz contohnya, aghsilu al-wajha bil ma'il bi'ri ay ba'duhu. Aku membasuh wajah dengan air sumur. Jadi air sumur ini tidak semuanya, tapi ba'duhu, sebagian saja yang kita basuh dengan menggunakan air. Itu majaz kuliyah. Yang keempat, majaz al-juz'iyatu, yaitu menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Contoh dalam lafaz al-i'lanu yu'rafu ilal mudarrisi fil madrasati ay jami'ul madaris. Pengumuman itu diberitahukan kepada guru di madrasah. Ini bukan satu guru saja, tapi ay jami'ul madaris, semua guru. Satu sebagian, tapi yang kita maksud adalah semuanya kena, semua guru. Nah, ini yang al-juz'iyah. Kelima yaitu majaz al-lazimiyah, yaitu menyebutkan sesuatu yang ada tapi yang dimaksud adalah meniscayakan hal tersebut. Contohnya, an-nuru mukhifun al-qauma ay al-barqu. Cahaya itu menakuti suatu kaum. Lah, yang termasuk alaqah di sini adalah an-nur, an-nurnya, yaitu ay al-barqu, kilat. Yang keenam, majaz al-malzumiyah, yaitu menyebutkan hal yang meniscayakan ada sedangkan yang dimaksud adalah keniscayaan karenanya. Contoh dalam lafaz sumi'a al-muadzinu fi kullil masjidi ay sutul azani. Muadzin didengar di tiap-tiap masjid, yaitu suara azan. Terus yang ketujuh yaitu majaz al-itlaq, yaitu kata yang esensinya tiada batasan namun yang dimaksud adalah esensinya itu dibatasi. Contohnya dalam lafaz shalla an-nasu bittijahil qiblati ay al-ka'batu. Manusia itu sholat menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah, al-ka'batu, yaitu Ka'bah. At-taqyid yang ke-8 yaitu kata yang esensinya itu dibatasi
namun yang dimaksud adalah esensinya tidak dibatasi. Dalam lafadz kana al-farqu bainal jawiyyi wal arabiyyi wa arubiyyi ay suratul jawarih. Jadi ada perbedaan antara orang Jawa, orang Arab dan orang Eropa, yaitu ay suratul jawarih dalam bentuk anggota tubuhnya. Jadi lafadz al-jawi, al-arabi, arubi itu adalah majaznya, alakohnya, majaz, tapi itu adalah lafadz yang dibatasi. Nah, di sini disebutkan keterangannya ay, yaitu dalam bentuk yang tak terbatas, dalam bentuk suratul jawarih, bentuk bentuk tubuhnya itu bagaimana? Ada yang putih kulitnya, ada yang hitam, ada yang mancung. Nah, itu adalah yang at-taqyid. Yang nomor 9 yaitu al-umum, yaitu menyebutkan kata umum, namun yang dimaksud adalah kata yang khusus. Contoh qaraat Aisyatu al-Qur'ana fi baitillahi ay fil masjidi. Aisyah membaca Al-Qur'an di rumah Allah. Lah, di rumah Allah ini itu apa? Yaitu ay fil masjid, yaitu dalam masjid. Yang ke-10 al-khusus, yaitu menyebutkan kata yang khusus namun yang dimaksud adalah kata yang umum. Contohnya azuru borobudur ma'a ashabi fi yaumil utlati ay al-haikalu. Aku mengunjungi Borobudur dengan teman-temanku di hari libur. Lah, kata Borobudur ini adalah suatu alaqah yang bermakna majaz. Terus kita perjelas lagi dengan majaz yang hakiki, yaitu al-haikal atau candi. Nah, ini yang ke-10 adalah al-khusus. Yang ke-11 adalah majaz i'tibar makana, yaitu menyebutkan keadaan yang telah terjadi namun yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya dalam lafadz intasyara an-naru fi kulli makanin ay al-ihtiraqu. Api itu telah menyebar ke berbagai tempat, yaitu kebakaran. Lah, an-naru ini adalah alaqah yang berbentuk majazi, kita ubah ke yang hakiki, yaitu al-ihtiraqu, kebakaran. Yang ke-12 i'tibar ma yakunu, yaitu menyebutkan keadaan yang akan terjadi namun yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi. Dalam contoh lafadz akaltu al-ghanama wad dajajata hadas sabahi ay lahmuhuma. Aku telah makan kambing dan ayam tadi pagi. Ay lahmuhuma, yaitu daging ayam dan daging kambing. Yaitu al-haliyatu, menyebutkan yang menempati ruangan namun yang dikehendaki adalah ruangannya itu. Ahmilu al-kutuba fil fasli. Contohnya ahmilu al-kutuba fil fasli ay al-haqibatu. Aku membawa beberapa kitab di dalam kelas, yaitu tas. Jadi lafadz al-kutuba ini adalah alaqah yang majazi, yang masih samar-samar, yang masih kurang jelas. Kemudian kita rubah ke majaz yang hakiki menjadi al-haqibah. Aku membawa tas dalam kelas. Yang ke-14 adalah majaz al-mahaliyah, yaitu menyebutkan ruangan namun yang dimaksud adalah yang menempati ruangan itu. Contohnya dalam lafadz urattibu maktabatat dirasa fil ghurfa ay ad-dafatir. Aku akan menata meja belajar di dalam kamar, yaitu ay dafatir, buku-buku. Yang ke-15 al-badaliyah, yaitu menyebutkan lafadz pengganti namun yang kita kehendaki adalah sesuatu yang digantikan olehnya. Contoh dalam kalimat atamma salmanu zakatal fitrati bid-dabti ay
Salman telah menyelesaikan zakat fitrah dengan tepat waktu. Ai adda yaitu dengan membayar. Lafadz atamma adalah suatu alaqah yang majaz. Kita rubah ke alaqah yang maknawi, yang hakiki, yaitu adda, membayar zakat fitrah. Yang ke-16 adalah majaz al-mubdaliyah, yaitu menyebutkan sesuatu yang maknanya sudah tergantikan namun yang dimaksud adalah penggantinya. Contoh dalam kalimat usawi nafsa Khalidin, aidiyatu Khalidin. Aku akan melunasi nyawa Khalid, yaitu denda Khalid. Yang ke-17 adalah al-aliyah, yaitu kita menyebutkan alat, sedang yang kita kehendaki adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contohnya lafadz ladayya ainun sorimun. Aku punya mata yang tajam. Ai an-nazaru. Lafadz ainun itu bukan mata tapi yaitu an-nazar, pandangan. Yang ke-18 majaz al-mujawarah, yaitu menyebutkan suatu hal namun yang dimaksud adalah hal yang lain yang berdekatan. Contohnya qultu ilal farosi tahta syajarati ay jalisun bi imamihi. Aku berkata kepada kuda yang berada di bawah pohon. Yaitu ay jalisun bi imamihi, yaitu seseorang yang duduk di depan kuda. Lafadz al-faros ini adalah sebuah alaqah majazi yang kurang jelas maknanya. Kemudian kita perjelas dengan suatu majaz hakiki. Kita buat ay jalisun bi imamihi, seorang yang duduk di depan kuda. Yang terakhir yaitu majaz at-ta'alluq al-istiqaqi. Yang terakhir ini adalah suatu kata atau lafadz yang kita tempatkan pada tempat yang lain. Alaqah ini itu terbagi menjadi 4 macam lagi, yaitu 1. Menyebutkan masdar untuk arti maf'ul. Yang kedua, menyebutkan fa'il untuk arti masdar. Yang ketiga, menyebutkan fa'il untuk arti maf'ul. Yang keempat yaitu menyebutkan maf'ul untuk arti fa'il. Jadi itu tadi adalah macam-macam alaqah dalam majaz mursal. Jadi alaqah ini adalah suatu kata atau suatu lafadz yang kita ini butuh menjelaskan dengan lebih rinci lagi, sehingga dalam pandangan kita itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Itu adalah alaqah. Cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.